Bagian A, Fundalisme agama dan masyarakat majemuk. Fundalisme adalah gejala yang dapat terjadi di dalam setiap agama. Tujuan dari adanya fundalisme yaitu membangun benteng yang kokoh demi mempertahankan diri dari serangan dunia luar yang dapat membahayakan gereja. Gejala fundalisme dapat bermacam-macam, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sifat agresivitas sangat menonjol dalam cara penyebaran ajaran mereka. Bahkan muncul kecenderungan bahwa fundalisme keagamaan ini sangat terpisah sama sekali dari asas-asas kemanusiaan, spiritual, dan etika yang justru bagi kebanyakan agama terpenting. Terdapat juga kecenderungan fanatisme yang berlebihan yang akhirnya merupakan ancaman bagi keserasian sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Jadi, walaupun dalam penampilannya fundalisme terlihat agak galak, agresif, namun pada hakikatnya dalam fundalisme terdapat kekuatan, keserasahan, dan ketidaksiapan menerima arus yang melanda dunia ini. Kita tidak perlu memperalat agama demi kepentingan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa agama tidak mempunyai tujuan atau prinsip ke situ. Sebab prinsip dasar agama adalah cinta kasih, pendamaian, dan keadilan. Sekularisasi keberagamaan. Sekularisasi merupakan suatu sikap yang mengerahkan perhatian kepada hal-hal yang bersifat dunia. Pemahaman ini dipahami secara umum. Tetapi jika sekularisasi dipahami secara mendalam, sekularisasi tidak hanya berbicara mengenai dunia, tetapi juga berbicara mengenai keagamaan. Sekularisasi dapat menunjang kebebasan bagi siapapun untuk memeluk suatu agama dan kebebasan untuk mengimani atau meyakini suatu kepercayaan. Sekularisasi juga mampu menimbulkan sikap netral dalam menghadapi masalah dan tidak mengaitkan atau tidak melibatkan atau tidak memihak pada suatu agama. Seperti yang kelompok kami katakan di dalam makalah yang kami telah buat atau telah susun, bahwa sekularisasi tidak hanya berpusat kepada hal dunia, tetapi juga keagamaan. Dalam teologi Kristen ada dua pemahaman, yaitu dari Paul Van Buren dan Harry Cox. Yang pertama yaitu bahwa dunia modern dengan segala kecanggihannya tidak lagi mampu memberikan pengertian atau mampu memberikan arti mengenai hal yang bersifat transenden atau hal yang bersifat kelihatan yang dapat dijumpai di alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan modern mempunyai akar yang berasal dari Alkitab. Sekularisasi mewariskan otonomi, kemerdekaan, dan pertanggungjawaban. Sekularisasi merupakan suatu proses sejarah yang wajar yang harus dialami oleh setiap manusia tanpa melihat adanya pertentangan mengenai kepercayaan kepada Allah. Namun hal ini terkadang masih bertentangan dengan kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita masih terkadang melihat pandangan ini ke atas. Artinya bahwa kita mampu melihat kecanggihan yang ada di dunia modern, tetapi tidak pandai dalam melihat karya Allah di dalam kecanggihan yang kita miliki. Artinya bahwa kita tidak bisa melihat apa yang kita miliki di dunia modern ini merupakan suatu karya Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika pandangan ini mengakibatkan cara keberagaman kita menjadi cenderung memandang ke atas? Hal yang harus kita lakukan yaitu kita tidak boleh membanjiri atau membendung aliran proses sekularisasi ini dengan cara-cara yang realistis. Artinya bahwa
sekularisasi dan keberagaman itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi cara yang harus kita lakukan yaitu berupaya agar proses itu berjalan dengan wajar sebagai wujud kebebasan manusia sekaligus pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan. Selanjutnya berbicara mengenai iman dan iptek. Seperti yang kita ketahui bahwa kita khususnya di Indonesia sekarang ini telah berada di era industri, era 4.0. Kita masyarakat Indonesia yang dahulunya merupakan masyarakat agraris kini menjadi masyarakat yang industri. Banyak tantangan yang kita hadapi di era ini, khususnya mengenai iman atau keimanan kita. Seorang filsuf Amerika pernah mengatakan bahwa arah masa depan dari sejarah itu tergantung kepada generasi. Hubungan, bagaimana generasi mempertahankan suatu hubungan yang sudah ada sebelumnya, khususnya mengenai iptek dan iman. Perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Masalah besar yang kita hadapi di Indonesia saat ini yaitu agama. Seperti yang kita ketahui bahwa agama hanya berpusat pada bidangnya saja atau hanya berfokus pada keagamaan saja, dan iptek juga tidak seutuhnya atau tidak sesungguhnya berasal dari kedaulatan Tuhan. Demikian presentasi kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, salah pengucapan kata mohon dimaafkan. Kiranya presentasi yang kami sampaikan melalui video ini bermanfaat bagi pembaca, bagi penonton, bagi teman-teman. Semoga pengetahuan mengenai agama dalam masyarakat modern dan sekularisasi keberagaman dapat kita pahami dengan baik. Demikian presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.